ada satu hal dari series ini yang sepertinya kita lupa akan hal itu. One Punch Man ini bercerita tentang sebuah lubang di dalam hatinya seorang manusia biasa yang menjadi terlalu kuat. Seorang pria biasa yang keinginan terbesarnya telah tercapai. Dia berada di puncak tertinggi dalam hidupnya. Namun bukan kepuasan yang ia temukan, tapi malah kehampaan menyelimuti jiwanya. Seiring berjalannya cerita, begitu banyak hal yang terjadi di sekitar dirinya Saitama. Kita lihat sendiri monster mengamuk di sana sini, kota-kota juga hancur, pun para warga berlarian ketakutan. Sederhananya, dunia sedang penuh dengan kebisingan lah begitu. Tapi sedangkan Saitama di dalam hatinya itu kosong. Walaupun menjadi orang yang paling kuat, jadi orang yang bisa mengalahkan apapun, siapapun hanya dengan one punch, satu pukulan. Tapi menariknya gaya hidup Saitama itu sangatlah sederhana ya. Bisa aja dia jadi sombong gitu kan, menyombongkan diri, jadi penjahat, jadi villain untuk menaklukkan bumi atau merampok bank biar dia jadi kaya dan gak kesusahan gitu kan nyari uang buat beli makanan segala macem. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan semua hal itu. Kenapa? Simpelnya karena dia gak mau. Bukan itu yang dia inginkan. Dia bukan tipe orang yang serakah. Dia gak ngebully orang yang lemah dengan kekuatannya. Dia juga gak hobi main wanita, main judi atau mabuk-mabukan. Bukan tanpa sebab. Kenapa dia sering kesal kalau rumahnya rame gara-gara Genos dan yang lainnya? Itu karena dia pengen sendirian. Bukan karena dia benci sama teman-temannya. Tapi itu karena gak ada satu orang pun yang bisa mengerti apa yang sebenarnya dia rasakan. Bahkan Genos yang tinggal sama Saitama pun gak paham. Menjadi manusia yang paling kuat itu membuat Saitama jadi merasa jauh dengan orang-orang lain. Dia gak bisa relate ke teman-temannya. Analoginya nih ya, kalau kalian udah gede nih, terus kalian nongkrong sama anak-anak kecil, walaupun kalian dulu pernah menjadi anak kecil, tapi kalian gak bakal bisa relate sama mereka. Walaupun bisa relate, tapi kalian gak bakal betah lama-lama sama mereka. Karena ya perbedaan pengalaman dan kedewasaan dalam berpikir. Jadi begitulah yang Saitama rasakan. Meskipun dia dikelilingi Genos, Fubuki, King, Bang, dan lainnya, dia gak bisa relate ke mereka. Itu karena jarak perbedaan yang terlalu jauh. Jarak powernya Saitama dengan yang lain itu jauh banget gitu, nggak terukur, nggak relevan sama yang lain. Sebelumnya gue pernah bilang kalau Saitama itu bukan tipe yang suka main cewek atau mabuk-mabukan, poya-poya lah gitu ya. Apapun pokoknya yang bisa kita sebut dengan bersenang-senang. Nah dia nggak ngelakuin hal-hal itu bukan karena dia orang suci. Mungkin kalian mikir dia itu jadi biksu ya karena botak ya kalau mau cocokologis ya. Tapi bukan karena itu. Saitama itu dia nggak bersenang-senang karena dia udah lupa gimana rasanya bersenang-senang. Iya, dia mungkin main game sama King ya. Kadang juga dia senyum, bercanda gitu. Tapi semua hal itu gak bisa nutup lubang yang ada di dalam hatinya. Dia itu selalu merasa hampa. Makanya muka dia kayak gitu terus, mau situasinya kayak gimana pun. Kecuali ya kalau ada diskon, terus dia baru ingat 10 menit sebelum tokonya tutup, itu dia bakal langsung lock in ya. Dan wajar sih dia ngelakuin hal itu karena manusiawi bro. Manusia kan perlu makan.
Walaupun dia orang terkuat, tapi dia tetap manusia juga. Dan mungkin makanan itu adalah salah satu cara dia ya untuk menghibur diri. Maksud gue, siapa sih yang gak suka makan? Siapa yang gak suka dengan makanan gitu? Nah, balik lagi ke Saitama ya. Dia itu punya satu hal yang para hero dan para monster inginkan, yakni adalah kekuatan absolut. Satu pukulan untuk menghancurkan musuh. Saitama punya kekuatan yang bisa dibanggakan, bisa disombongkan untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi apa yang ada di dalam hatinya kosong. Yang ada hanya kehampaan. Alasan dia untuk menjadi lebih kuat bukan untuk hal-hal itu. Sering banget dia bilang kalau dia jadi pahlawan itu adalah sebagai hobi, yang artinya itu adalah untuk bersenang-senang. Saitama orangnya begitu. Dia bersenang-senang dengan cara menjadi pahlawan, yang kalau dipikir-pikir memang agak aneh sih gitu. Orang mah hobinya ya nonton film gitu kan, tapi si Saitama ini dia hobinya itu menjadi pahlawan gitu. Karena cuman hal itu aja yang bikin dia merasa senang. Pure, murni, dia memilih jadi pahlawan itu untuk hobi, bukan karena dia ingin dapat duit atau jadi terkenal. Sejak awal, satu-satunya keinginan kuat dia itu adalah untuk menjadi pahlawan. Karena cuman hal itu yang bikin dia merasa senang gitu. Dia bela-belain nyiksa diri dia ngelakuin 100 kali push up, 100 sit up, 100 squats, dan lari 10 km setiap hari. Itu untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik dari dirinya di hari kemarin. Dan perasaan ini, perasaan untuk mendorong sejauh mana dirinya bisa berkembang, itulah yang Saitama senangi. Terus sekarang nih, dia tuh udah menjadi terlalu kuat. Artinya dia nggak bisa berkembang lagi. Yang dimana kan kayak gue bilang tadi, berkembang itu cuman satu-satunya hal yang bikin dia senang. Terutama ya berkembang di bidang fisik gitu ya, kekuatan. Terus kalau kalian bilang kenapa Saitama nggak nyari hobi lain gitu, sesuatu hal lain yang bisa bikin dia senang? Iya, gue juga mikirnya kayak gitu. Tapi masalahnya nggak ada hal yang lain bisa bikin dia senang gitu. Orang nih ya, itu mereka kalau udah suka dengan sesuatu itu bakal susah untuk move on dan menyukai sesuatu hal yang lain gitu. Karena ya udah terbiasa dengan hal yang mereka sukai. Dan ya yang namanya terbiasa itu berubah menjadi kebiasaan, yang dimana kebiasaan itu menumbuhkan rasa nyaman, jadinya susah untuk move on. Makanya Saitama itu belum bisa nemuin hobi lain, hal lain yang bisa bikin dia senang. Ayo kita balik lagi ke season 1 deh. Dan ya itu bisa kalian lihat, Saitamanya dia habis kena tolak kerja, terus papasan sama monster kepiting. Dan dia bilang kalau tatapan Saitama itu lifeless. Itu maksudnya bahwa Saitama itu gak punya tujuan gitu. Dia cuman ya berjalan tanpa motivasi. Dia bangun setiap pagi karena hidup ya memang begitu. Intinya ya nggak ada tujuan lah, nggak ada motivasi. Gue nggak tahu kapan Saitama pertama kali lawan monster, tapi pas di episode yang ini, pas dia ketemu sama monster kepiting ini, itu dia tarung 1 lawan 1. Dan berawal dari itu, dia mulai merasa punya tujuan. Dia merasa hidup gitu. Akhirnya dia nemu sesuatu yang bikin dia merasa termotivasi, which is ya melawan monster. Dan tentunya itu otomatis bikin dia senang, bahagia. Orang kalau nggak punya tujuan hidup, mereka susah merasakan kesenangan. Makanya sejak hari itu Saitama sudah bertekad untuk menjadikan dirinya sebagai pahlawan,
sebagai hobi gitu. Karena hanya hal itulah yang bikin dia ngerasain senang ya. Berapa kali udah gue ulangin tadi. Terlepas dari alasan apakah dia merasa senang karena membantu orang, atau karena mungkin adrenalin yang dia rasakan ketika lawan monster itu bikin dia ngerasa hidup. Itu tuh nyata ya, yang namanya adrenalin itu memang bikin manusia itu ngerasa sesuatu yang bisa gue bilang senang lah gitu. Aneh gitu kan kalau misal kita lihat manusia yang hobinya itu membahayakan hidupnya sendiri. Tapi itu tuh nyata ada. Kalian tahu kan olahraga ekstrim yang resikonya itu bisa mati, tapi peminatnya tetap ada. Karena itu tuh ngasih mereka adrenalin dan itu bikin mereka merasa hidup atau senang. Contohnya yang paling mudah deh ya. Kita nih ya, kalau main game kompetitif itu pasti merasa tertantang kan? Adrenalin kita di situ nyala ketika kita berhadapan dengan musuh. Kita jadi termotivasi untuk ngalahin dia. Jadi balik lagi ke Saitama yang menjadi pahlawan hanya sebagai hobi. Itu tuh nggak aneh, itu tuh nggak salah. Manusiawi banget kok. Karena kita sebagai manusia bakal terus ngelakuin sesuatu yang bikin kita senang dan termotivasi. Tujuan hidup itu perlu, karena hal itu yang bikin kita terus berusaha setiap hari. Hal itu yang bikin kita bangun dari kasur kita. Tapi gimana jadinya kalau ada manusia yang tidak punya tujuan, tidak punya motivasi? Well, jawabannya ada dua. Yang pertama, dia bakal jadi orang kayak si Saitama. Dia itu gambarannya ya, gambaran manusia hidup tanpa tujuan, tanpa motivasi. Atau yang kedua nih, iya, lo nggak salah denger. Itu penelitiannya ada. Orang yang nggak punya motivasi, nggak punya tujuan hidup, itu rate-nya untuk itu meningkat. Tapi ayo kita fokus lagi ke Saitama ya. Dia itu bener-bener kehilangan motivasinya. Menjadi manusia terkuat membuat dia kehilangan satu-satunya hal yang membuat dia menjadi manusia, yakni motivasi. Soalnya ya manusia macam apa gitu yang hidup tanpa motivasi? Semua manusia pasti punya motivasi gitu kan. Satu-satunya hal yang membuat Saitama senang itu adalah adrenalin ketika melawan monster. Hatinya yang berdebar-debar ketika 1v1 dengan monster yang nggak tahu apakah di situ dia bakal mati atau monster yang mati gitu kan. Rasa takut, rasa khawatir itu udah nggak ada, semuanya lenyap. Dia udah jadi manusia yang paling kuat, terlalu kuat malah. Semua pertarungan dia menangi dan kemenangan menjadi tidak punya arti bagi dia. Nah, inilah cerita atau plot yang fans One Punch Man kayaknya banyak yang lupa ya, bahwa Saitama itu sebenarnya sedang mengalami krisis, senantiasa mengalami krisis gitu kan. Dia bertarung melawan penjahat, monster, tapi hatinya itu nggak hadir di sana. Dia hidup tapi menjalani hidupnya seperti tanpa tujuan. Ini tuh ilustrasi gimana manusia itu hidup kalau keinginan mereka udah terpenuhi, kalau mereka udah gak punya hasrat lagi untuk mengejar hal lain. Ironis sebenarnya ya cerita Saitama ini. Dia bisa menghancurkan musuhnya hanya dengan satu kali pukulan, tapi cuman satu hal yang gak bisa dia hancurin, dan itu adalah kehampaan di dalam hatinya. Yup, gue bulan di sini BTW. Makasih udah nonton sampai akhir ya. Sumpah lo tuh keren banget dah. Oh ya, gue juga penasaran nih, gimana sih pendapat kalian tentang Saitama? Karena gak banyak loh main karakter kayak dia ini. Komen aja di bawah ya, gue baca kok nanti. Udah deh, kalau lo suka sama videonya, jangan lupa di like sama subscribe ya.
Gue undur diri dan bye bye.